Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam rahayu saudaraku. Salam berjumpa lagi dalam channel Perjalanan Jiwa. Dengan kajian hari ini adalah tentang hakikat Muhammad. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, share, dan subscribe supaya channelnya rame. Terima kasih. Hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu ialah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ialah hakikat alam. Nur Muhammad atau hakikat Muhammad disebut juga Nur Awal, artinya asal segala kejadian dan akhir segala kenabian, al-haq dan dia pada Nabi. Itulah sebabnya hakikat Muhammad itu disebut utusan. Maka kalau hakikat Muhammad itu disebut utusan Allah, maka carilah dan galilah sedalam-dalamnya hakikat hidup kita ini, agar bisa pulang kembali ke asalnya, yaitu kembali kepada hidup yang sejati, yaitu hidupnya Allah yang kekal dan abadi, dan azali dan tidak terkena rusak. Itulah yang disebut Zat yang Maha Besar, hak Allah yang dikenal dengan sebutan Hakullah Ta'ala. Itulah tempat kembali, tempat manusia marifat, sebagai kesempurnaan kita, yang sejati dan abadi. Hakullah itu adalah sebagai kenyataan kita, yaitu untuk alam akhirat nanti, dan alam dunia ini. Bertemunya makhluk manusia kepada Allah, dan sampainya, itulah puncak harapan, dan dengan itulah ia mencapai akan kebahagiaan, dan kerajaan besar. Bahkan dengan itulah ia akan lupa dan terhibur dari segala sesuatu selain Allah. Apabila Allah membukakan bagimu jalan untuk marifat atau mengenal kepadanya, maka janganlah engkau menghirau. Kan asal amalmu yang masih sedikit umpamanya, sebab Allah tidak membukakan bagimu, melainkan ia memperkenalkan dirinya kepadamu. Tidaklah engkau ketahui bahwa marifat itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka tak usah kau hiraukan berapa banyak-banyak amal kebaikanmu atau amal perbuatanmu, meskipun masih sedikit amalmu dengan anggota yang zahir, marifat itu suatu karunia pemberian Allah kepadamu. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikanmu. Andai kata engkau tidak dapat sampai kepada Allah, kecuali sesudah habis lenyap semua dosa dan kekotoran syirik, niscaya engkau tak dapat sampai kepadanya untuk selamanya. Tetapi bila Allah menarik engkau kepadanya, maka Allah menutupi sifat-sifatmu dengan sifatnya, dan kekuranganmu dengan karunia-Nya. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu, karena puas dengan penglihatan Allah kepadamu, dan lupakan perhatian makhluk kepadamu, karena melihat bahwa Allah menghadap kepadamu. Sebaik-baik saat dalam hidupmu, ialah saat ingat kepada Allah, dan putus hubungan dengan segala sesuatu yang lainnya. Dan apabila pada saat itu tidak ada lagi pandangan yang lainnya dari Allah, maka pada saat itu murnilah pengertian tauhidmu kepada Allah. Nikmat itu meskipun beraneka macam bentuknya, hanya disebabkan karena melihat dan dekatnya Allah. Demikianlah pula siksa itu, walaupun bermacam-macam bentuknya itu, hanya karena terhijab dari Allah. Demikianlah pandangan orang yang faham. Kesimpulannya adalah, siksa itu karena adanya hijab, dan nikmat itu karena melihat kepada zat yang wajibal wujud. Dan siapa fana dengan Allah, pastilah ia lupa segala sesuatu,
Dan siapa yang benar-benar mengenal kepada Allah, niscaya tiada risau dan sedih lagi menghadap hidup ini. Lagi pula barang siapa telah sampai titik puncak, wali Allah namanya, atau yang sering disebut Al-Alimu Robbaniyah, atau alim yang sebenarnya. Marifat yang paling tinggi, dan yang paling dianugerahi Allah Ta'ala dengan ilmu terbayang. Apakah ilmu terbayang itu? Yang dimaksud ilmu terbayang itu ialah ilmu laduniyah, yang tiada mudah hilang. Sedang ilmu yang tampak ini mudah hilang di bawah angin lalu, jadi yang dinamakan ilmu yang tampak ialah ilmu hafalan dan darusan. Apabila lupa ia dengan ilmunya, niscaya terhenti bicaranya atau lafalnya. Karena kalau diteruskan boleh membawa kehancuran dan kerusakan menyeluruh. Itulah dia ilmu yang tampak. Sedang ilmu terbayang tak pernah pudar untuk selama-lamanya. Ilmu yang tampak hanya dimiliki orang alim fikih. Sedang ilmu terbayang dimiliki oleh ahlullah. Jadi ilmu yang tampak itu hanya bercahaya dalam alam dunia ini saja. Sedang ilmu yang terbayang, bercahaya-cahaya meliputi hati. Orang yang memiliki qalbun salim, artinya, hati yang latif yang bersifat ketuhanan atau lahut. Itulah dia yang disebut cahaya yang cemerlang, yang tiada harapan Allah bertajalli kepadanya. Dia bukan zat, bukan benda dan bukan materi, tetapi dia adalah yang paling sulit pada segalanya. Itulah dia kaimiyak batin, dia di atas daripada ilmu yang ada dalam dunia ini. Kalau masih terhenti kepada ilmu, belumlah berilmu. Ilmu yang sejati ialah alimul ghoibi wa syahadah. Ilmu yang seperti ini hanya dianugerahi kepada hambanya yang dikehendakinya. Ilmu yang nyata boleh untuk semua orang. Ilmu yang gaib hanya untuk hambanya, yang beroleh petunjuk dan anugerah istimewa, daripada Allah Ta'ala. Bukti nyata lihatlah kepada nabi-nabi, khususnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalam yang tertulis dalam Al-Quran datangnya dari mana? Dan kembalinya atau simpulnya kemana? Apakah setelah membekas pada kulit-kulit kayu, daun kurma, di batu dan di kayu-kayu, sudah hilangkah yang sejatinya? Apakah Al-Quran itu hanya tertulis di Lauh Mahfudz saja? Adakah lagi lainnya? Bagaimana riwayatnya dan apakah nama tempatnya? Kitab yang diturunkan Allah ke bumi ini ada 104 buah kitab. Adakah kitab yang tersembunyi di balik yang 104 itu? Tidak, kitabullah yang sebenarnya itu apakah ia berhuruf, bersuara, dan merupakan kata-kata. Manusia ini diberikan sedikit saja percikan kalam Allah yang hakiki dan azali. Jadi siapa yang berhajat kepada ilmu, ilmulah namanya. Siapa yang berhajat kepada Allah, Allah namanya. Dan barang siapa tiada berhajat kepada ilmu dan kepada Allah, itulah yang sebenarnya, yang sampai. Inilah makam Allah yang hakiki dan azali, dan inilah makam ahlul akhirat namanya, inilah makam nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Inilah makam Mahmudan namanya, makam yang terpuji di langit dan di bumi. Jadi siapa yang dikehendaki Allah, semuanya jadi. Tidak ada tertengah bagi Allah, hanya engkau sendiri kurang faham dengan Allah. Bila engkau faham dengan Allah, maka berarti engkau sefaham dengan Allah, artinya, fahaman satu rahasia dengan faham Allah, kemauanmu satu rahasia dengan kemauan Allah, kebesaranmu satu rahasia dengan kebesaran Allah.
Akhirnya wujudmu dan hidupmu satu rahasia dengan wujud Allah dan hayatullah zat, dan satu rahasia dengan perikemanusiaan, dan dengan seluruh jagat raya ini. Dan segala-galanya dalam hal apapun jua, tetapi tetap satu rahasia dengan kebesaran dan kemuliaan dan kekerasan, keelokan dan kesempurnaan zat. Allah yang Maha Agung dan yang Maha Sempurna. Sekian dan terima kasih, semoga kajian hari ini dapat bermanfaat. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.